Halo milenial dan Gen Z, jumpa lagi bersama saya Maria dan Mami Jane. Kita hari ini di program Big ID kembali. Maria, nggak terasa loh program kita ini sudah program yang ke-10. ya episode ke-10 ya Mami. Iya. Kira-kira hari ini tuh siapa sih narasumbernya? Tapi kalau kelihatan dari lipstick nih udah cetar banget, udah pasti nih narasumber kita juga pastinya cetar ya. Oh, narasumber yang kali ini adalah train of the trainer. Kamu bayangin nih, train of the trainer. Kita nggak usah berlama-lama, kita panggil adalah Pak Hendra Sensei. Halo Pak Hendra. Hello everybody. Senang ya rasanya sebagai Gen Z bisa bertemu dengan seseorang yang cetar ya. Iya, luar biasa gitu. Kamu tuh bisa bertanya apa aja ya dengan Pak Hendra. Pak Hendra ini kenapa diundang? Karena Pak Hendra ini adalah ahli, selain beliau itu training para trainernya sendiri, dan juga beliau itu lulusan dari Amerika untuk program mindset. Nah, hebatnya program mindset itu dikolaborasi dengan financial planning. Coba kamu gimana tuh hebatnya? Jadi Maria mungkin bisa bertanya nih sama Pak Hendra apa yang mau ditanya. Apa tuh yang kamu mau tanya? Mungkin kita lebih bertanya terkait hal-hal yang relevan ya, apalagi kalau soal financial planning, manajemen keuangan, apalagi untuk Gen Z ya. Ya nggak, kalau baby boomers ya biasa. Nah iya, baby boomers mah nggak perlu, udah liwat. Kalau Gen Z ini kayaknya harus banyak-banyak dicuci mindsetnya nih, biar bisa berubah nih. Karena gini, Gen Z itu lebih senang mengalami atau mendengar, apalagi di podcast gitu ya, yang miring-miring. Tapi kalau podcast yang begini males dia ngedengernya. Tetapi padahal ini yang penting. Ya, kalau bangsa ada yang sesuatu berita yang bikin mereka antusias, mungkin ada berita yang tidak baik atau apa, mereka tuh happy. Tapi coba kalau ini kurang loh Maria. Makanya FOMO ya. Iya, makanya sekarang Mami tuh kepingin berita ini juga dianggap penting untuk anak-anak seperti kalian. Nah, Maria mungkin ada sesuatu yang bisa Maria tanya dengan Pak Hendra. Apa tuh? Kira-kira nih aku pengen nanya langsung nih ke Pak Hendra nih. Hal-hal apa sih yang relevan buat kita Gen Z kalau bicara soal personal finance? Apa sih nasihatnya buat kita? Gitu. Yang pertama adalah tadi kan Maria sama Mami berbicara tentang ada kata-kata perencanaan keuangan, ada kata-kata mengelola uang. Tidak pernah ada perencanaan keuangan tanpa mengelola uang. Dan hal yang paling sulit dalam mengelola uang adalah tidak ada income-nya. Jadi yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana memiliki penghasilan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk mengelola pengeluaran. Contoh nih, Maria. Ketika Maria dapat penghasilan, bagaimana cara Maria mengelola penghasilan ini? Ini aku cerita yang relevan aja ya. Kalau aku pertama kali biasanya aku plotting nih. Ini yang kebutuhan, misalnya sebulan 2,5 ini untuk kebutuhan aku, makan, minum, buat uang transportasi dan lain sebagainya. Sisanya ya untuk gaya hidup dan lain-lain. Barusan yang Maria katakan itu mengelola penghasilan atau mengelola pengeluaran? Mengelola pengeluaran. Oke. Jadi siapapun sebenarnya di antara kita tidak ada seorang pun yang bisa mengelola penghasilan. Yang ada adalah kita menjaga penghasilan. Penghasilan harus dijaga. Punya beberapa sumber penghasilan adalah yang baik, sepanjang tidak ada conflict of interest. Jadi jaga penghasilan, cerdas untuk mengelola pengeluaran. Nah tadi Maria mengatakan hal-hal yang relevan. Yang pertama, seandainya memiliki yang namanya hutang, maka itu menjadi prioritas pertama untuk dikeluarkan. Iya, benar. Oke, maksimal 35% dari penghasilan. Nah, yang kedua, yang tidak populer, Mami, yaitu memiliki proteksi. Umumnya yang bernafsu adalah apa? Saya ingin uang saya bertambah. Orang bilang mau investasi. Benar. Padahal nggak bisa membedakan nih mana yang legal, mana yang ilegal. Pengeluaran yang kedua adalah memilikilah proteksi. Minimal 10% dari penghasilan. Tadi itu Mami lagi mau bilang nih, proteksi itu kayaknya salah satu yang penting, dan anak sekarang juga jarang ya Hen yang mikirin proteksinya. Kalau mereka pikir terserah engkek lah, besok mau gimana gue nggak mikir. Bener nggak sih? Banyak nggak sih yang begitu? Nah,
Itu adalah sebuah kebenaran. Jadi seyogyanya orang-orang tuh berpikir begini, saya sekarang adalah sumber uang bagi saya sekarang. Kita nggak minta-minta. Saya sekarang adalah sumber uang untuk saya kelak. Berarti benar, kita perlu berinvestasi. Namun musuh terbesar dari investasi adalah kebocoran. Nah, bagaimana untuk mencegah kebocoran ini? Seseorang perlu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah punya dana darurat, dan yang kedua punya proteksi. Jadi urutannya tadi, pertama adalah cicilan hutang maksimal 35%. Yang kedua adalah miliki proteksi minimal 10% dari penghasilan. Yang ketiga, berinvestasi minimal 10% dari penghasilan. Ada 3 unsur sisi, sisanya silakan dinikmati. Jadi boleh dinikmati? Boleh. Bisa untuk biaya kebutuhan hidup, bisa untuk gaya hidup. Maria suka dengan gaya hidup? Suka aja apa suka banget? Suka banget. Maria lebih suka mana? Menabung atau berbelanja? Nggak usah idealis. Kalau mau jujur pada diri, kepada audiens, lebih suka mana? Belanja, oke. Maria yang saya pernah mengenyam pendidikan, orang mengatakan hemat pangkal kaya. Iya, betul. Menabung pangkal kaya. Iya. Bagaimana kalau ada berbelanja dan tetap sejahtera? Lebih suka mana? Berbelanja dan tetap sejahtera tentunya. Jadi mulai sekarang Maria punya penghasilan, dibelanjakan saja. Yang pertama adalah belanja untuk pelunasan hutang, cicilan. Itu belanja kan? Pengeluaran. Benar. Yang kedua, belanjakan uang miliki polis asuransi. Itu belanja juga. Iya, benar. Yang ketiga, belanja untuk berinvestasi. Jadi mau emas namanya juga beli belanja. Kan? Belanja. Mau reksadana belanja juga kan? Mau saham belanja juga. Yang udah disisihkan ini, sisanya silakan dinikmati. Hidup berapa kali? Sekali. Enggak, matilah yang sekali. Kita hidup berkali-kali. Salah tuh. Salah tuh. Aduh, salah tuh. Jadi saran saya, belanjalah dengan bijaksana. Belanja yang berfaedah dan bijaksana. Ini menarik ya. Orang-orang kan kalau bilang hidup tuh cuma sekali. Bener. Nikmatin aja. Tapi kalau Hendra nih bilang kebalik, hidup berkali-kali, mati cuma sekali. Nah, itu menarik loh. Berarti kalau kita hidup berkali-kali itu kita bisa melakukan apa saja tetapi dengan planning yang baik. Iya, Hen. Betul nggak? Kita bebas memilih apapun. Bebas. Sayangnya apapun pilihan kita selalu akan ada konsekuensinya. Jadi bertanggung jawablah atas konsekuensi. Mau lakukan apapun, lakukan. Duitnya Maria silakan pakai. Toh Maria akan hidup. Namun yang paling utama adalah tahu apapun pilihan dari tindakan kita selalu akan ada konsekuensi yang menyertainya. Wah, betul banget tuh. Jadi kalau Maria nih sekarang dari penjelasannya Pak Hendra nih bermakna banget gak? Lumayan ngebuka ya, apalagi yang tadi hidup berkali-kali, mati cuma sekali. Jadi kebalik ya sama pola pikir kita pada umumnya ya. Iya. Nah itu makanya kenapa juga aku pikir tuh penting mindset itu harus benar-benar dikelola dengan baik ya Hen. Nah kalau menurut kamu apa yang kita lihat untuk anak-anak Gen Z sekarang nih Hen? Kehidupan mereka itu mungkin Hendra kan masih punya nih anak-anak Gen Z. Maria juga kalau Mami kan udah liwat. Anak Mami kan udah milenial udah nggak ada yang Gen Z Hen. Coba kalau menurut Hendra atau Hendra melihat nih anak-anak itu gimana sih sekarang itu? Gen Z ya. Ya itu yang tadi Mami bilang Pak Hendra kan tadi bilang banyak sekali yang bisa di advice mungkin ya untuk anak-anak Gen Z ya, pola pikir mereka, gaya hidup mereka gitu. Karena kadang-kadang mereka nggak mikir loh Hen untuk kehidupan. Kalau kita kan dulu mikir nih future-nya gimana ya, apanya gimana ya. Kalau mereka nggak mikir loh Hen. Salah satu Mami tadi yang saya bicara dengan Maria, ini hanya tentang kosakata apa yang digunakan kepada mereka. Jadi kata-kata itu mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Maria lebih suka menabung atau berbelanja? Berbelanja. Iya. Nah, padahal saat kita melunasi hutang, cicilan hutang itu kan kas keluar belanja.
Saat kita memiliki polis, itu uang masuk apa uang keluar? Uang keluar kan? Uang keluar. Belanja juga. Ha-ha. Untuk memiliki properti, memiliki saham, memiliki emas, uang keluar. Jadi bagaimana pendekatan kepada Gen Z? Umumnya, walaupun tidak selalu, mereka tidak suka dinasihatin. Mereka tidak suka dengan pendidikan yang terlalu formal, yang kekakuan. Iya. Jadi bagaimana mengakses cara berpikir mereka dengan cara yang asik dan menyenangkan. Namun jangan sampai bablas menyesatkan. Jadi asik menyenangkan, jangan bablas untuk menyesatkan. Misalnya, udahlah kamu belanja aja. Oh, belanjanya apa? Tuh, belanja emas. Tuh, belanja reksadana. Tuh, belanja polis. Nanti dia misalnya dia tanya begini, saya nggak mau berpikir tentang masa depan, saya ingin menikmati hari ini. Ya setuju, justru apa-apa yang tadi Maria miliki adalah tentang hari ini. Karena hari esok akan pernah ada tanpa hari ini. Jauh lebih asik kan? Jadi bagaimana menyelamatkan, bagaimana cara makan gajah? Makan gajah. Oh, gede banget kan, nggak masuk kan? Nggak, mana kan mungkin. gampang. Potongnya kan kecil-kecil aja, tinggal masuk. Nah, ini Mami, gimana cara masukkan gajah ke dalam kulkas? nggak mungkin masuk the whole gajah dong. Karena mungkin generasi kita nih, kulkasnya kecil-kecil. Generasinya Maria, kulkasnya segede ruangan ini, masukin, buka aja pintu kulkas, masukin aja gajahnya. Semudah itu kan? Jadi yang dipikirkan gajah segede gaban, kulkasnya semungil. Sekarang dipikirkan, mungkin nggak kulkas segede itu? Mungkin. Ya mungkin kan? Berarti caranya masukin gajah, buka pintunya, masukin gajahnya. Nah itu tuh yang dulu baby boomers nggak kepikir ya, Hen. Anak sekarang kepikir. Tapi nih Hendra, kemarin Mami ngeliat di TikTok, jadi di acara forum, tiba-tiba ada satu anak yang mau bicara sama pembicaranya, kan dikasihkan, terus dia tiba-tiba bisa ngomong loh, oh handphone saya ini iPhone yang terbaru loh gitu. Nah tuh kadang-kadang anak Gen Z kan nggak mau kalah. Di forum begitu aja juga ini. Maria begitu juga nggak sih? Kalau aku nggak terlalu pemuja barang-barang bermerek ya. Kalau aku pribadi kayak gitu. Terus ini menarik ya kalau bicara soal Gen Z. Aku nggak apa-apa ya langsung nanya nih, Pak Hendra, kalau dilihat-lihat nih Gen Z ini kan kayak apa-apa tuh kayak istilahnya nggak pakai barang bermerek, nggak makan makanan dari ya yang udah punya brand tersendiri tuh kayaknya nggak bisa gitu. Terus harus ditunjukin. Itu sebenarnya apa sih yang salah dari kita Gen Z ini? Kemelekatan. Mereka sangat melekat, seakan-akan kalau saya nggak pakai panerai, kayaknya nggak percaya diri. Seakan-akan kalau saya nggak pakai iPhone, saya nggak percaya diri. Misalnya nih, kita bermain lagi, kita bertiga bermain. Maria berharga karena? Ya, karena saya ciptaan Tuhan. Mami berharga karena? Mami berharga. It is I'm caring with people. I give love to people, and people is also come to me, and semuanya apa yang Mami buat dengan baik akan kembali Mami menjadi baik. Itu kepercayaan Mami dengan I'm here in the world ya. Maria berharga karena? Pernah dengar contoh ini, Maria berharga karena? Ya saya berharga karena saya diciptakan ya begini adanya sama Tuhan. Ya jadi, untuk bermanfaat bagi orang lain juga. Ini jadi bablas. Jadi ada orang menjawab, saya berharga karena saya berguna bagi orang lain, bermanfaat. Saya balik sekarang, kalau sudah nggak bermanfaat, jadi tidak berharga dong. Padahal apapun diri kita selalu berharga karena kita sudah dilahirkan dari sananya sudah berharga. Sudah berharga. Jadi ketika seorang masih punya kemelekatan, saya berharga karena saya berguna karena ini, sehingga dia tidak bisa eksis pada saat ini. Orang menggunakan berbagai macam atribut, ingin namanya dipanggil seperti apa, sebutannya seperti apa, itu namanya kemelekatan. Nah, kembali kepada tadi kebendaan, melekat kepada benda. Jadi tidak ada pendidikan secara formal, pendekatan kepada mereka bagaimana menyadari seutuhnya tentang dirinya. Misalnya, kita bicara tentang yang namanya kegagalan. Orang takut akan gagal kan? Iya. Oh iya. Padahal jika mereka tahu belajar yang paling cepat adalah belajar lewat kegagalan. Namun bukan berarti kita semena-mena dengan diri kita masing-masing untuk
belajar berinvestasi, gagal dulu berinvestasi. Ya nggak perlu begitu. Jadi yang perlu adalah biarlah dia terjadi secara alami. Jangan, oh kemarin belajar dari gagal, saya mau sengaja gagal. Nggak begitu juga. Tapi Hen, ini ya tadi berinvestasi, kegagalan dalam berinvestasi. Orang kadang nih, aku lihat anak-anak muda sekarang banyak kan yang melakukan investasi yang gagal dan ngambil duitnya juga dengan cara yang salah. Oke, mungkin yang Wai maksud adalah pinjaman online yang begitu mudah. Iya. Oke. Bertepatan aja. Katanya, karena saya belum pernah melakukan, katanya di negara kita sangat mudah untuk berhutang, untuk mendapatkan pinjaman. Katanya seperti itu, pinjaman online dan sebagainya. Karena mereka melihat investasi ini setipis seperti judi. Atau ada juga judi yang berbungkus sebutannya adalah investasi. Dan mereka mempercayai hal-hal yang sangat cepat, tidak mau melalui yang namanya proses. Jadi ketika dia dapat untung sekarang, suatu waktu dia rugi lagi. Dia untung, dia rugi lagi. Seandainya uang saya masuk sekian, untung saya bisa lebih besar. Kerugian kemarin saya bisa tutup. Kemana dia ambil uang? Pinjol lagi kan diambil. Nah, inilah yang menjadi seperti jebakan Batman. Ada penyedia jasa yang memberikan harapan. Di sini memberikan kemudahan, padahal di sana ada kesengsaraan. Karena kodrat manusia hanya ada dua. Mengejar kenikmatan atau menghindari kesengsaraan. Jadi kecerdasan orang yang membuat itu jangan-jangan satu circle yang sama. Jadi bagaimana mengapproach Gen Z ini dengan cara-cara yang menyenangkan, bukan dengan nasihat, bukan dengan pendidikan yang terlalu kaku kepada mereka. Bijak memilih kata, cerdas merangkai kalimat, bajik untuk memberikan dampak. Itu prinsip kepada Gen Z. Jadi para edukator, para advisors di sini nih adalah kekuatan dari kata-kata. Melakukan pendekatan kepada mereka. Nah, untuk melakukan pendekatan tuh kayaknya dari kita sama dari pihak pinjaman online-nya tuh ya, dia lebih agresif loh daripada kita. Menyenangkan kan di sana kan? Iya. Ada dua yang mereka tawarkan, mudah dan menyenangkan. Misalnya nih, dari tadi kita ngomong investasi, sekarang kita bicara porsi proteksi sekarang nih. Kalau kita bicara tentang asuransi, orang selalu berpikir begini, asuransi kan bukan saya yang nikmati. Iya. Betul? Betul. Karena di benaknya dia adalah uangnya. Bagi dia, kebahagiaan adalah tujuan. Padahal kebahagiaan adalah kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan. Dia berasuransi supaya uang yang dia miliki itu nggak punya kebocoran. Namun banyak penjual asuransi, om, tante, kalau mati bagaimana, anak-anak bagaimana, ini seakan-akan itu adalah sesuatu yang akan datang. Padahal asuransi bukan berbicara hanya tentang hari nanti saja, itu berbicara tentang hari ini juga. Loh, apa tujuannya hari ini? Memiliki peace of mind, sehingga uang yang dia miliki dia bebas bisa belanjakan. Kekhawatiran akan hari esok telah diselesaikan oleh hari ini. Ini dua pendekatan yang berbeda. Betul. The future is now. Betul. The future is now. The future is now. It is another 5 minutes kita keluar dari ruangan ini aja kita nggak tahu. Ya. Nah, namun ingat, tidak semua orang suka dengan nasihat seperti ini. Jadi buat teman-teman yang memang para penjual produk asuransi, udahlah, asuransi bukan berbicara tentang mati, sakit, dan celaka. Asuransi berbicara tentang memastikan apa alasan Maria masih bekerja, apa alasan Mami masih berbisnis, apa alasan kawan-kawan lain sedang berinvestasi. Asuransi memastikan alasan Anda tercapai. Ya. Semudah itu, bukan tentang mati, sakit, dan celaka. Oke. Bukan mati, sakit, dan celaka. Ya orang kan rata-rata asuransi tuh ya cuman kayak ya proteksi biar kalau ada kecelakaan, ada ganti rugi, kayak gitu-gitulah. Di balik pendekatannya. Kalau itu terjadi kan uang keluar nih. Berarti banyak hal yang nggak tercapai. Jadi tanyakan apa kartu asnya Mami, apa kartu asnya Maria. Apa tuh kartu as? Untuk apa dan untuk siapa Maria masih bekerja? Untuk apa dan untuk siapa Mami masih berbisnis? Untuk apa dan untuk siapa kalian berdua masih berinvestasi? Itu alasan orang punya asuransi. Jadi jangan sampai pola pikirnya ya karena kalau kita celaka atau kita sakit ditanggulangi sama pihak asuransi. Jadi jangan seperti itu ya pola pikirnya. Tentang itu. Tapi
Ya itu aku bilang Gen Z nggak mau mendengar tentang itu. Nah terus caranya gimana? Tadi pendekatannya, mereka selalu ketika mereka bekerja, mereka pasti punya tujuan. Contohnya nih, orang yang menjual asuransi kesehatan dong kepada dia. Oke. Bagi dia punya uang dinikmati dong, ngopi, ngafe di mana-mana. Dia sedang mengejar kenikmatan. Ingatkan dia bahwa kenikmatan itu bisa terhenti kalau tidak punya uang. Salah satu ancaman dari kebocoran uang adalah ketika seseorang membiayai pengobatan dan penyembuhannya. Betul. Bagaimana caranya untuk membiayai hal yang tersebut? Bukan menggunakan uang yang besar dari kantong sendiri. Gunakan pihak ketiga yang legal, yaitu lewat polis asuransi. Nah itu Mar, jadi anak-anak seperti kalian nih, kaum muda juga harus berpikir, mindset kalian harus dirubah untuk mendapatkan satu proteksi, betul nggak? Ya. Itu. Kalau kita nggak punya mindset untuk itu, apa ya? You nggak punya proteksi. Kalau terjadi apa-apa, gimana ya? Nah itu. Saya akan katakan begini kepada mereka, tenang aja, dunia tetap berjalan. Saya akan bilang, udah nggak apa-apa nggak punya asuransi. Toh nanti kan nggak bisa ngafe-ngafe lagi, uangnya bayar rumah sakit. Toh nanti nggak bisa keliling dunia, karena uangnya udah bayar macam-macam nih, hal-hal yang nggak diduga. Kan nggak apa-apa kan nggak jalan-jalan. Dia nggak mau, oh nggak, saya mau jalan-jalan. Saya masih mau kumpul-kumpul sama teman saya. Lah kalau begitu menabung aja nggak cukup, berinvestasi juga nggak cukup. Pasang jaring pengaman agar tabungan maupun investasi tidak bocor. Bagaimana mengalokasikan uang kecil untuk melindungi uang yang besar. Wow. Nah itu, Hen, kan OJK juga kan sekarang bilang, kemarin aku juga dengar dari teman-teman kita yang diundang, itu ada rumus tuh Hen, 10, 20, 30, 40. Itu relevan nggak? Bisa-bisa aja, itu hanya tentang kemudahan. Jadi dibikin rumus itu. Kalau buat saya pribadi, jika begitu sudah seperti dibingkai-bingkai. Saya cenderung untuk patuh kepada aturan financial planning begini. Pokoknya kalau punya hutang, alokasikan pertama maksimal 35%. Ingat, ada kata-kata maksimal. Jadi apa yang maksimal bisa diminimalkan. Semakin kecil kan semakin bagus. Apa yang minimal itu bisa dimaksimalkan. Karena kalau kita begini 10, 20, 30, 40, apa itu salah? Enggak, itu betul. Silakan. Jadi katakan boleh aja mau pakai. Kalau saya pribadi merasa terlalu kaku jika seperti itu. Tapi boleh-boleh saja. Terkotak-kotak seperti itu. Silakan aja, nggak salah. Karena itu adalah alat untuk mendisiplinkan orang. Pertanyaannya, orang-orang seperti Maria mau nggak didisiplinkan dengan cara seperti itu? Kayaknya ribet dan kaku. Ribet dan kaku. Nah itu kan anak sekarang kan. Kalau orang dulu kan bilang, nggak boleh, kita nggak boleh. Mamahnya bilang apa? Kamu harus begini. Kita nurut. Kalau anak sekarang susah ya, Hen. Ribet ya. Jadi pilihannya ada dua, Mami, pilihannya. Kita memaksakan cara kita kepada mereka. Atau kita memaksakan tujuan kita kepada mereka. Mami lebih suka yang mana? Memaksakan cara kita atau memaksakan tujuan kita? Tujuan. Kalau Mami ingin tujuan Mami tercapai, membuat anak ini bijaksana dengan keuangan agar dia mencapai tujuan hidupnya, berarti kita perlu mengetahui caranya mereka. Jangan pernah paksakan cara kita. Masuk dengan caranya mereka, tujuannya tetap, strateginya yang diganti. Tujuannya tetap, strateginya yang diganti. Ya, itu kayaknya masuk deh ke anak kandung Mami ya. Jadi kan dia tahu Mami kan di asuransi, berbicara mengenai asuransi, terus tuh jualan tuh sistem buat asuransi gitu. Terus one day aku denger nih dia ngomong sama temennya bilang, lu enggak itu Mami, lu tuh asuransi lu tanya Mami. Udahlah, gue punya cara sendiri dan gue udah ikut kok di mana gitu ya. Pokoknya mungkin dia lebih percaya dengan bank atau gimana gitu dan dia ke sana. Terus for me it is okay. Yang penting dia tuh ada dan dia mempunyai. It is something happen ya, seperti Hendra bilang tadi, dia sudah tercover. Jangan sampai dia itu terbengkalai. Nah, itu yang kita nggak mau. Dan sebagai orang tua juga, kenapa aku juga masih mau seperti ini, berinteraksi dengan kalian ya. Hendra jauh lebih muda dari Mami juga. Ini kan Mami udah baby boomers banget gitu. Karena aku prihatin
dengan anak-anak ini. Aku nggak cuman mau anak saya aja yang harus bagaimana, tapi anak orang lain juga harus. Makanya jadilah Big Idea ini. Cuman Mami tuh berharap banget loh, Hen, Big Idea ini lama-lama bisa besar, didengar orang, karena seperti itu Maria. Anak-anak seperti kalian tuh lebih seneng hal-hal yang gosip, yang lebih kemana gitu, daripada ngedengerin kita ngomong mengenai perencanaan keuangan. Kalau begitu Mami, gosipin tentang perencanaan keuangan. Oh iya. Gosip ya. Maria perlu punya saving, Maria perlu punya investment, Maria perlu punya protection. Oh. Jadi kalau begitu gosipin aja. Kalau mereka gosip, kita gosipin aja tentang keuangan. Nah iya, jadi benar juga tuh mereka. Gosip ya. Gunakan cara mereka. Gunakan cara mereka. Iya, benar. Ada nggak yang kamu bisa pesen gitu untuk anak-anak ini? Oke. Penghasilan dijaga, pengeluaran dikelola. Tegas dengan mana needs, mana wants. Tegas. Dan yang paling kokoh yang terakhir adalah disiplin, kontrol diri. Tanpa kontrol diri semua sia-sia. Hanya 4 poin itu aja nih. Penghasilan dijaga, pengeluaran dikelola, needs dan wants tegaskan, kontrol diri, disiplin. Nah Maria, kira-kira Maria yang mewakili nih, bisa nggak Maria begitu? Mau nggak belajar seperti itu? Mau dong, apalagi dengan cara penyampaian Pak Hendra yang kayak lumayan, sangat-sangat, bukan lumayan ya, tapi sangat-sangat membuka pola pikir dari saya dan Gen Z ya. Dan semoga ini bermanfaat ya, luar biasa ya. Maksudnya mau gosip ya udah ikutin polanya Gen Z gitu. Nah, kamu besok kamu menginfluence, mengajak orang-orang dengan gosip. Ini dapat ini, setiap kita mengundang orang nih, selalu kita dapat loh, Hen, highlightnya apa, istilahnya yang bagus ya. Itu Mami seneng banget tuh dengan gosip, daripada gosip yang enggak. Apalagi yang tentang ML. Iya. Mami tahu ML apa? Mobile Legend. Money and Life. Ada lagi tuh Money and Life. Gue ini kepikiran aku Mobile Legend kirain. Gunakan bahasanya mereka. Money and Life. Jadi mereka suka uang dan mereka juga hidup. Yes. Iya. Money and Life. Kan yang paling berbahaya orang-orang mengatakan begini, seimbangkan antara kerja dan hidup. Work life balance. Memangnya hidup ini tidak tentang kerja, karena mereka mengkotak-kotakan hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Biar mereka yang jawab. Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Nah ini apapun pilihannya, biarkan tetap menjadi misteri untuk masing-masing. Oke, Mar, itu ya keren ya. Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Itu kayak yang ini juga ya, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Iya, oke. Jadi Mar, hari ini kita sudah mendengar sharing yang bagus sekali dari Pak Hendra. Oke, kita tutup Mar hari ini mungkin ya dengan program ini. Semoga dapat menginspirasi milenial dan Gen Z di luar sana ya, apalagi mereka yang kayak masih bingung nih mau gimana perjalanan mereka, mau investasi apa atau apapun itulah. Intinya kan mau kamu tidak melakukan apapun atau melakukan sesuatu pasti selalu ada konsekuensinya ya. Betul ya? Iya. Sahabat finansial, semoga perbincangan kali ini dapat menginspirasi kalian semua, dan untuk informasi berita ekonomi Anda bisa kunjungi portal berita kabarbursa.com. Saya Maria dan Mami Jane, dan Mami butuh subscribe, like, dan komen supaya channel ini tetap bergulir dengan baik dan menghadirkan orang-orang yang bermanfaat untuk mengedukasi kalian. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye.